Jemput kamu pulang, ini apa ya, lucu banget. Ini dari klien, semua harus pakai. Sekarang bisa pulang belum? Tunggu aku 10 menit lagi, aku selesai sebentar lagi. Oke, tunggu kamu. Kamu jemput aku, pakai baju ganteng banget sih. Aku jemput pacar aku sendiri pulang, dandan dikit kenapa? Kamu ganteng juga ada batasnya dong. Kantor kita heboh semua. Lihat tuh cewek di samping aku, namanya Zhuli. Dia itu dewi kantor kita. Biasanya pilih-pilih banget, waktu kamu datang. Dia terus liatin kamu, hati-hati. Kantor kamu ada ceweknya ya? Aku kok nggak lihat. Hanya kamu yang bisa ngomong. Paket dari Tuan Guan, ini. Oke, terima kasih. Aku traktir semua minum teh susu. Terima kasih. Kedepannya mohon bantuannya untuk merawat baby saya. Terima kasih cowok ganteng, terima kasih. Terima kasih. Santai aja. Oke, terima kasih. Santai aja ya. Terima kasih ya cowok ganteng. Sama-sama. Aku nggak sungkan ya, maaf, yang di kepala kamu itu bisa dikasih nggak ini? Terima kasih ya. Kamu kok masih ambil barang orang sih? Pasangan kan harusnya sama. Foto dulu. Saijan Odar balik. Kamu ada air. Air. Kamu minum banyak lagi. Air. Ayo, air lemon madu. Cepetan minum. Pelen. Kamu minum banyak banget sih. Nyaman. Mama telepon aku malam ini. Dia bilang rumah mau direnovasi. Apa sih? ITU Kwansen Lee. Orang hebat. Di rumah orang tuamu, satu setelan demi satu setelan. Yang penting itu efektif. Pernikahan Zenlei ini sudah pasti terjadi. Setelah renovasi rumah, pasti ada pernikahan kan? Saya lagi-lagi, jadi kakak perempuan. Haruskah kita menggembol sedikit? Kasih. Harus dikasih ya. Apa yang bisa dikasih, kasih saja. Tapi ngomong-ngomong, ayahmu ini Maksudnya apa ya? pasti memanfaatkan barang dengan baik. 2 anak perempuan, satu mengeluarkan uang, satu mengeluarkan tenaga. Ditambah saya, menantu yang mengeluarkan uang dan tenaga. Seluruh keluarga digerogoti oleh Guan Zhenlei ini. Jangan bilang begitu. Saya cuma berdiskusi denganmu. Kamu diskusi apa ini? Kamu yang memutuskan. Apa yang bisa dikasih, kasih saja. Saya cuma bilang, bisakah kamu memberi sedikit perhatian lebih pada keluarga kecil kita ini? Lihatlah saya siap hari lelah begini. Banyak acara minum-minum. Saya tidak enak badan, pulang ke rumah mau apa? Saya cuma ingin bertemu denganmu. Dan kita sudah susah payah mengirim Chen ke sekolah internasional. Maka waktu yang kamu luangkan ini bukan berarti selalu harus pulang ke rumah orang tua. Saya juga tahu kamu siap hari. Sangat capek, saya ini. Kebetulan ingin bilang sama kamu, lihat ya, Chen kan baru bisa pulang 2 minggu sekali. Maka apakah saya bisa mencari pekerjaan sehingga bisa membantumu sedikit? Kamu maksudnya apa?
Saya kurang membelikanmu makanan enak dan baju bagus ya. Saya tidak bisa menghidupimu ya. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu maksudnya apa? Saya, sudah. Saya tidak akan bicara ini lagi. Kamu sudah mabuk. Saya akan menyiapkan air mandi untukmu. Setiap kali bicara tentang keluargamu, kamu tidak suka. Baiklah, semua diam dulu ya. Selanjutnya, kita sudah sampai pada topik terpenting kuartal ini. Topik yang paling penting, saya sudah selesai bicara. Sekarang kita semua bisa mengungkapkan pendapat masing-masing. Bebas berbicara, bekerja sama, oke. Akhirnya kita mau pergi kemana? Kemana kita akan pergi untuk team building? Kita harus memanfaatkan liburan yang sulit didapat ini dengan baik. Cepat pikirkan. Cepat pikirkan. King Feng, kamu mau pergi kemana? Saya tidak peduli, kemana saja boleh. Saya punya usulan, pergi ke Donghugang, tempat arung jeram yang sangat terkenal. Peringkat ketiga dalam popularitas online, pemandangan hijau dan gunung yang indah. Sangat cocok untuk kita bersantai dan mengurangi stres. Tidak. Popularitas tinggi, pasti pengunjungnya juga banyak. Maksud saya kami para dokter. Tidak terlalu suka tempat yang ramai. Saya rasa bagus, ya benar. Benar kan? Itu kata Dr. Lin, tidak tanpa alasan, ya memang benar. Kita cari tempat yang tenang. Saya kemarin malam tidak bisa tidur, lalu saya iseng-iseng mencari, saya menemukan satu. Lihat ini, di pinggiran barat baru dibuka. Tempat barbecue dan pemandian air panas, di sini mereka bisa barbecue, pesta, pemandian air panas, spa. Bagaimana menurut kalian? Oke, bagus. Tidak bagus, tidak. Semua pikirkan lagi, barbecue tidak terlalu bagus. Dr. Su tidak terlalu suka makan barbecue. Saya tidak peduli, saya makan apa saja. Dr. Su tidak makan barbecue. Dr. Sang suka makan barbecue. Dr. Su juga makan barbecue. Dr. Wang makan barbecue. Kita semua makan barbecue. Benar. King Feng bisa makan yang lain. Tidak sehat, kita seharusnya mengurangi makanan yang tidak sehat, benar kan? Kita semua dokter harus memberi contoh, benar kan? Kalau begitu Dr. Lin juga tidak bisa pergi ke sana. Sulit memuaskan semua orang, jadi kita mau pergi kemana? Berdiskusi. Bukan itu, kamu, Direktur Gao. Semua sudah berkumpul, Direktur Gao. Dudo. Bagaimana dengan rencana team building? Sedang dipelajari nih, kami masih membahasnya. Nggak ada tempat yang cocok, bingung mau kemana. Dr. Gao. Ada rekomendasi bagus nggak? Ada dong. Saya punya teman lama, anaknya sedang mengelola klub permainan survival kehidupan nyata. Tempat permainan outdoor mereka sangat seru loh. Plus ada catering, akomodasi, lengkap semua, dekat pegunungan dan sungai. Lingkungannya bagus banget, yang paling penting. Kalau kalian pergi, semua program team building gratis semua, beneran. Wah, asyik banget. Kalau gitu kita ikuti saran Dr. Gao aja. Kita main survival game ya. Aman nggak sih? Sudah cukup ya, Dr. Gao masih mau membantah. Kalau gitu topik ini selesai ya. Selesai. Bagus banget, Xiao Guan. Akhir pekan ini, kamu ada acara nggak? Aku mau mengajak kamu ke klub permainan survival. Departemen bedah jantung mau ngadain team building. Sempat-sempatnya buat santai. Jadi aku mau tanya, kamu ada waktu nggak? Dokter Gao, kalian ngadain team building. Aku ikut cocok nggak ya? Kenapa nggak cocok? Pasti cocok dong. Walaupun kamu dan King Feng nggak jodoh. Tapi bisa jadi teman baik kok. Banyak berinteraksi lintas industri. Anak muda berkumpul rame-rame. Gimana? Oke deh, nanti kamu kasih alamat dan waktunya. Kirim ke aku, pasti aku datang. Ok. Dokter Gao. Baik.
Aku perkenalkan ya, Guan Yuking. Kapten pilot dari Asia Air, gadis yang sangat berbakat. Yuking adalah teman baikku. Jadi aku mengundangnya untuk ikut team building. Semoga kalian bisa banyak berinteraksi. Halo semuanya. ITUDR Yang, Mirka Sinua, teman baik dari Departemen King Feng. Rekan kerja yang baik. Guan Jikeng kita, Bid Emu lagi. Terima kasih atas bantuanmu kemarin, semoga hari ini menyenangkan. Aku cuma datang untuk ikut meramaikan. Betul, harus ramai ya King Feng. Harus jadi tuan rumah yang baik. Jaga baik-baik Yuking ya. Yuking datang jauh-jauh untuk bersenang-senang. Apakah dia menikmatinya? Apakah dia senang? Semuanya tergantung padamu. Jangan khawatir dengan Gao. Oke, aku tidak akan menemani kalian lagi. Aku mau pergi menemui rekan-rekan lain untuk mengatur segalanya. Atur dengan baik ya, jaga Yuking dengan baik. Sampai jumpa. Tidak masalah, tidak masalah. Sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Guan Jikeng, hello. Halo. Selamat datang di acara team building kami. Namaku Zhangran. Aku seorang dokter anestesi, sahabat terbaik Su King Feng. Hari ini kamu harus menjaga dia dengan baik. Jangan sampai dia kehausan, kelaparan, atau kepanasan. Guan Jichang mau minum air. Pria mana bisa merawat wanita, serahkan saja padaku. Aku tidak perlu diurus, aku bisa sendiri, terima kasih. Halo semua, aku adalah komandan pertandingan permainan survival kali ini. Sekarang aku akan mengumumkan aturan pertandingan. Semua orang akan mengundi secara bergiliran. Untuk pertandingan duel di dalam bangunan yang bisa dipindahkan. Ada satu sandera, kalian harus saling bertarung sambil mencari sandera. Selama proses ini, kalian akan menghadapi serangan mendadak. Yang terkena tembakan harus segera keluar dan tetap diam. Sandera akan memberikan peta kepada tim pertama yang menemukannya. Dan menemukan bendera pentagram yang benar akan menang. Siap, mulai. Guan Jichang, jangan takut, ada aku. Aku akan menjagamu. Aku tidak perlu kamu jaga, pergi. Ini sangat seru. Maaf. Siapa yang menembak siapa? Apakah ini sandera? Selamat, kamu telah menyelesaikan langkah pertama. Keberuntungan datang tiba-tiba, terima kasih. Apakah aku hebat? Zhangran. Zhangran, aku sangat membencimu. Oke Lin Jie, aku akan menemanimu. Hanya Su King Feng yang tersisa, cepat kejar. Peta untukmu. Tugas besar dan sulit ini, kuberikan padamu Guan Jichang. Tunggu sebentar. Ini. Kayaknya kita pernah lewat sini ya. Aku ingat pohon ini. Kita sudah lari 3 kali. Katanya di sini ada persimpangan. Jangan-jangan ini bukan lokasi yang ada di peta. Aku juga nggak terlalu bisa baca, kamu lihat aja. Aku nggak punya sense arah yang bagus. Kamu tersesat. Mending aku yang kejar kamu di belakang, kamu kan kapten pesawat. Pasti sense arah kamu lebih bagus dari aku. Harusnya kita balik aja ya. Nggak, kamu pelajari dulu petanya. Di sini nggak kelihatan matahari, nggak tahu arah mana utara selatan. Coba arah sini, sini, kasih ke aku. Aku yang bawa. Dr. Su King Feng.
Kapten Guan, Dr. Su, Dr. Su, Captain Guan, Seking Feng. Seking Feng Captain Guan. Heitai heitai, Apaan? Ada bada heitai, kamu pegangin ke aku. Sudah deh kamu, salah kamu, ngapain kamu pukul aku? Kamu hampir bunuh aku, sekarang aku sama King Feng. Aku nggak tahu di samping sini ada hutan sebesar ini. Hutan liar. Sini, taruh ini di bawah pantat. Sekarang ngapain kasih ke aku? Tanahnya lembab, sini. Dokter memang dokter, pikirannya detail. Barusan lihat kamu nyalain api, kayaknya sudah biasa. Dulu waktu di sekolah penerbangan, kita latihan militer. Ada pelatih yang dulu tentara khusus. Dia ngajarin kita skill bertahan hidup di alam liar. Ini cuma yang paling dasar. Seking Feng, Dr. Su. Harusnya aku salahin dekan Gao, dia yang suruh kita ke sini. Pasti nggak apa-apa, nggak bakal tersesat, Kapten Guan. Seking Feng. Seking Feng, Pelen, aku kasih kamu. Seking Feng Dr. Su Seking Feng. Seking Feng. Aku rasa kamu kayak super wanita pejuang. Bisa melakukan apa aja. Nggak juga bisa melakukan apa aja, cuma manusia biasa. Sering harus berperan seperti itu. Nggak tahu apa itu kesal, apa itu kerja keras. Ini akan menjadi lebih kuat. Dan itu adalah jenis terlihat sangat kuat. Saya tidak berpikir perlu seperti ini dengan keluarga saya. Anda tidak ingin melakukan sesuatu. Bagaimana bisa begitu mudah? Dr. Su, kau bisa melakukannya. Sulit bagi dokter untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Angin di pegunungan agak dingin. Kita harus tetap dekat. Saling menghangatkan. Aku membangunkanmu. Tidak, kau sudah bangun. Tidur nyenyak? Kalau tidak, kita. Aku ingat camp di timur. Kita akan turun. Kau mungkin akan mati rasa di kaki. Tidak apa-apa. Dr. Su mematikan. Apakah ada yang memanggil kita? Aku juga mendengarkan. Kita di sini. Dr. Su dokter. Apa yang salah? Datang dan aku menggendangmu. Tidak, kita harus mengejar mereka. Kalau tidak ketinggalan lagi. Kami di sini. Di sini kita di sini. Dr. Su dokter. Di sini. Kita di sini. Oke, kaki tidak apa-apa. Kita di sini. Panjang shutdown. Dr. Su. Seking Feng. Di sini. Mereka sepertinya tidak mendengar. Di sini, Lin Jie. Berikan pistolnya, aku ingin melihat. Instruktur saya mengatakan kepada saya bahwa tanpa peralatan komunikasi, cermin dapat digunakan sebagai informasi cahaya untuk bantuan. Dapat berkomunikasi hingga 16 km. Dapat menyebar sejauh ini. Anda membantu saya untuk melihat apakah ada. Sepertinya ada di sana. Shutdown Dr. Su. King Feng Dokter Su Zhangran jangan bergerak. Ada bayangan-bayangan apa? Dari mana ada pantulan di sana? Di sini. Seking Feng. Di sini. Di sini. Lihat kami tidak. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Berdiri di sana jangan bergerak kalian berdua. Ya ampun. Ayo. Ye. Akhirnya diselamatkan. Saya sangat ketakutan ya ampun. Apa yang terjadi ini kenapa? Tempat ini terlalu besar tersesat. Apa yang dilakukan ini? Jangan bicara dulu cepat pergi. Dingin sekali makan yuk tidak apa-apa kan? Hampir tidak bertemu. Saya sangat ketakutan keki kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak usah. Saya bisa berjalan sendiri. Parah tidak ayo bawa semua barangnya ayo. Cepat bawa barangnya dengan baik. Linja tant linja.
Sedadak ang ya tidak apa tidak apa. Kamu ini. Air seperti ini jangan diminum lagi. Tahu tidak jus tahu. Ini tante pagi ini masak untukmu. Jamur putih kurma merah kamu buatkan untukku. Tentu saja saya yang buatkan untukmu, saya bilangnya. Saya Sel Ching Feng tidak pernah masak untuk saya papan. Saya hanya masak untuk Linja, kamu masih hangat. Terima kasih tante, minum yuk. Oh ya. Bagaimana perkembanganmu dengan King Feng? Bagaimana? Kenapa ragu-ragu? Bicara. Ini kan tante. Beberapa hari lalu departemen kami mengadakan acara team building. Wakil direktur baru juga membawa seorang perempuan ikut. Kelihatannya sangat seperti ingin menjodohkan King Feng. Benarkah? Saya tahu ini, kamu tahu King Feng bilang ke saya. Bilang perempuan itu tidak cocok untuknya. Benarkah? Perempuan itu seperti apa rupanya? Berapa umurnya? Jangan tanya lagi. Anda kenal dia, saya. Bagaimana mungkin saya kenal? Saya benar-benar kenal. Anda ingat tidak? Dulu kita berdua ke tempatnya. Pinjam dapur untuk masak. Saya Paul ini, Guan Yu King. Ya, dia, Guan Yu. Kalau diganti dengan pesaing lain, Anda benar-benar perlu khawatir, Guan Yu King. Dia sama sekali tidak mengancam Anda. Saya bilang, dia tidak akan bisa melewati saya. Bukan begitu, tante. Saya rasa mereka berdua cukup cocok. Tidak, saya bilang. King Feng bilang langsung ke saya, dia pasti tidak akan memilih gadis yang tidak disukai ibu, dia tahu saya. Saya tidak terlalu suka Guan Yu King dan keluarganya. Sejujurnya, saya sama sekali tidak menganggapnya. Saya mengerti. Mungkin dia langsung menolak orang itu. Apa itu tidak menghina wakil dekan Anda? Apakah akan? Ya, kalau benar begitu. Saya justru lega. Tapi tidak, tante. Intuisi saya bilang. Tidak hanya itu, benar. Linja. Karena Anda terlalu peduli pada King Feng. Jadi Anda merasa ragu-ragu. Benar, Anda percaya tante. Benar, Anda percaya tante. Anda berani mengejar King Feng. Tante selalu menjadi dukungan kuat Anda, tante. Adalah dukungan kuat Anda. Karena King Feng tidak enak menolak wakil dekan Anda. Maka saya sebagai ibu, saya akan turun tangan sendiri. Manis sekali, ya, minum lebih banyak. Terima kasih, tante. Liu Shuqi, bagaimana? Lumayan. Ayah, kapan tim renovasi datang? 2 hari lagi akan datang lihat Dina. Anak Pak Sang yang kenalan bisa diskon. Oke. Kualitas renovasi itu juga bisa dipercaya. Oke. Zhenlei, Bei suka lemari pakaian seperti apa? Saya mendengar bahwa orang-orang muda menyukai gaya Nordik. Suatu hari, kita akan pergi ke pasar bersama. Lihat saja. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Ketika Ayah sedang renovasi, rumah ini mengetuk dinding lagi. Aku pasti tidak bisa tinggal di dinding lagi. Anda siap untuk berkemas, dan kami akan pindah. Di mana itu? Anda mengunjungi lingkungan itu, saya melihat bahwa Anda suka. Sewa saja, Renyue sudah menyewa. Itu rumah yang cukup mahal. Tapi bukan? Kau bilang anak ini, aku bilang ibumu. Untuk beberapa hari. Ini bukan Bauer, sekarang setelah kau menikah, ada banyak tempat untuk menghabiskan uang itu, jangan terlalu banyak. Apakah kamu mendengar? Hemat poin. Saya tidak punya banyak uang untuk orang tua saya. Itu tidak bisa memilih lingkungan yang baik. Anda praktis, kami akan pindah. Terima kasih, anakku. Lao Guan, kau bilang dia membuat keputusan ini. Kenapa kamu tidak berbicara dengan kami sebelumnya? Saya pikir ada masalah di sini. Kau hanya tidak percaya. Anakmu sendiri, dia akan menikah. Kau tahu lebih baik daripada kita.
Aku tidak bertarung denganmu. Sekarang anak saya telah menggatar, mari kita tinggal di sana. Tidak, saya ingin memanggil kerabat dan teman. Putranya mengatur agar mereka juga berkunjung, kan? Oke, mari kita lihat. Silakan masuk. Halo Din, aku Ibu Su King Feng. Nama aku Suk Xiaolan. Aku kemari hari ini. Aku ingin bertanya padamu. Xiaolan. J.O. Jinling. Apa itu kamu? Siulan, aku akan menuangkan air untukmu. Jangan bergerak. Kapan Anda berada di Gao Jianling? Ditransfer ke rumah sakit Yanxi. 1 bulan lebih cepat. Lalu aku, anakku, Siulan, jangan khawatir, aku tidak memberitahu King Feng. Aku adalah ayah kandungnya. J.O. Jinling, ya. APA kau sangat saka. Kenapa nggak ke rumah sakit lain, malah ke Yanxi? Apakah kamu merasa dalam hidup ini kamu belum cukup menyakitiku? Ini pasti rencanamu, kan? Kok bisa jadi rencana? Masa bukan rencana. Kamu diam-diam mendekati anakku, lalu memilih menantu seperti itu. Kamu tunggu sampai waktunya tepat, lalu merebut anakku, bukan? Siulan, kamu kan pekerja mediasi. Kenapa kalau urusan sendiri, malah jadi begitu emosional dan gegabah? Kamu nggak berhak ngomong gitu. Aku susulan seumur hidup. Jalan lurus, tegak berdiri. Termasuk urusan kamu selingkuh dulu. Aku nggak cerita setengah kata pun ke anak. Tahu kenapa? Aku mau kasih kamu muka. Biar anak nggak memandang rendah kamu. Selingkuh apa sih? Urusan itu udah. Aku jelasin berulang kali, ratusan kali, itu cuma salah paham. Kamu nggak bisa percaya aku mau mengakui anak. Tapi aku mau sama kamu. Dengan anak kita, bangun keluarga yang utuh lagi. Tapi aku selalu berharap, suatu hari bisa sama kamu. Rujuk lagi. Mimpi kali. Sekarang kamu jelas-jelas lihat anak udah sukses. Kamu mau enaknya aja. J.O. Jinling, tanya hei tai nyurnamo. Kamu berhak mengakui anak, berhak. Siulan, aku tahu. Kei sana. Aku tahu. Urusan dulu kamu nggak bisa lewatin. Tapi aku nggak ngerti, kenapa udah aku jelasin. Kamu nggak bisa percaya, aku sama Guoyan beneran. Percy. Jangan sebut nama selingkuh itu. Baik, aku takut kotor telingaku. Urusan dulu nggak usah dibahas lagi, nggak usah. Itu urusan organisasi, bukan rencana licik. Saya mengerti mimpi King Feng. Mimpinya adalah mendirikan pusat transplantasi jantung. Mendirikan pusat transplantasi jantung. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. J.O. Jinling. Sejak kecil hingga besar anak saya. Berapa banyak cinta ayah yang kau berikan. Sekarang kau muncul. Kau bilang mau jadi mentor anak saya. Mentor dalam karir, dasar. Kenapa kau tidak tahu malu? Apakah kau ingat janjimu melepaskan hak asal anak? Keluar tanpa membawa apapun termasuk setelah anak besar. Tidak akan mengganggunya. Perjanjian cerai tertulis jelas. Jelas sekali APA yang kau lakukan hari ini. Saya bisa menuntutmu. Hukum akan memberikan keadilan untuk saya. Saya adalah korban. Xiaolan. Siulan ada apa? Xiaolan.
Ching Feng. Maaf. Saya seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu, tapi kau belum pernah bertemu ayahmu ini jadi saya khawatir. Dirut Gao maaf. Ibu saya butuh istirahat. Saya Dirut Gao. Bibi tidak parah kan? Untung tidak parah, bangun saja sudah tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, di rumah sakit pasti aman, saya temani. Ibu sudah bangun, Ibu. Masih ada yang tidak nyaman. Anak, Ibu, anak. Sekarang. Anak sekarang pindah. Ajukan pindah dari RS-Yansi sekarang. Ibu. Sekarang. Ibu ini tidak mendesak, tenangkan dulu perasaanmu. Tidak bisa, Ibu tidak bisa menunggu. Cepat, detailnya nanti Ibu ceritakan lagi. Ayo sekarang ajukan permohonan. Ibu, saya sudah tahu. Kau sudah tahu. Siapa yang bilang Gao Jianling? Saya tebak pasti dia. Saya bilang ya, Gao Jianling ini pernah tipu Mas lihat. Dia juga sengaja mendekati kamu untuk merebut anak saya. Jangan dulu minailah. Mama tidak apa. Mama tadi hanya sebentar marah. Pingsan? Tidak apa-apa, sekarang sudah baik. Ayo kita pergi mendaftar. Kita pergi. Mama. Pusat transplantasi jantung ini baru mulai dibangun. Anda tahu. Ini selalu menjadi impian saya. Mama. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu punya banyak alasan? Gao Jianling adalah direktur besar. Saya rakyat biasa. Kamu tidak mau mama ya? Bukan begitu, bukan. Seking Feng. Kalau kamu masih tetap di rumah sakit ini, kamu sedang menginjak-injak harga diri mama kamu. Baik, kalau kamu tidak pergi, saya yang pergi. Saya lebih baik mati di luar daripada dirawat di rumah sakitnya. Saya pergi. Mama. Bu, kamu masih ada operasi, saya pergi. Bu. Kamu dengar kabar di rumah sakit? Sangat heboh. Departemen bedah jantung sedang gempar. Sekarang mungkin seluruh rumah sakit sudah tahu. Siapa yang menyangka, Direktur Gao dan Dr. Su ternyata ayah dan anak. Ibu Dr. Su berantem di rumah sakit sampai pingsan. Pantas saja departemen mereka fokus membina Su King Feng. Proyek besar pusat transplantasi diserahkan padanya karena ayahnya. Apa yang kamu lakukan? Waspada seperti ada pencuri. Kamu tidak merasa aneh? Di seberang tidak ada suara sama sekali. Mereka belum pulang. Dokter pulang pagi dan pulang malam, itu normal kan? Kenapa kamu tiba-tiba peduli dengan seberang? Katanya, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Apa yang terjadi di seberang? Peduli sedikit kenapa? Makan saja keripik mangga kamu. Bukan, kamu jelaskan dulu. Malam ini, perilaku kamu yang gelisah ini bagaimana? Mana ada gelisah? Makan saja keripik mangga MU. Aku tidur, yang itu setelah selesai nonton matikan TV ya. Yang itu setelah selesai nonton Mau matikan pergi TV ya. kemana kamu? Tidur. Ana. Kamu baik-baik saja. Tidak bisa. Bertanya begitu terlalu jelas. Kamu masih lembur di rumah sakit. Seperti ini juga tidak bisa kan? Sekarang sebenarnya bagaimana keadaannya?
Ibu, kenapa ibu mengunci pintu? Ibu, setelah ibu pulang. Tidak ada yang tidak nyaman kan? Ada yang mau kita bicarakan? Bisakah kita keluar bicara? Jangan urusi aku, kamu cari Gao Jianling saja. Ibu belum makan kan? Aku akan buatkan ibu makanan. Ibu, makanan sudah siap. Aku masak nasi goreng dan sup telur rumput laut, kapan kamu lapar? Keluar dan makan. Kalau begitu aku istirahat dulu. Ibu. Ibu semalaman tidak tidur ya? Ibu sudah berumur begini, tubuh bisa tahan tidak? Cepat masuk dan tidur. Jengkian bilang semalaman, dalam situasi perang, seminggu depan. Ibu kamu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tetap tidak masalah. Ibu. Ibu ngapain sih? Ada pasien gawat darurat, aku harus segera operasi, Ibu. Ibu buat aku tenang dong, bisakah aku pergi dengan tenang? Untuk operasi, cepat tidur. Kamu tidak bisa lepas dari rumah sakit Yanxia. Aku beritahu kamu. Dengan ibu kamu di sini, Gao Jianling. Jangan harap bisa mendekatimu setengah langkah. Lihatlah kamu menguap terus. Mata hitam seperti panda. Malam tidak tidur nyenyak. Bukan rumah sendiri, memang tidak biasa. Seluruh badan tidak nyaman. Tempat tidur ini juga tidak nyaman. Nanti setelah makan, aku akan tidur lagi. Aku juga tidak tidur nyenyak semalaman ini. Selalu memikirkan Yuking. Kamu bilang untuk pernikahan Zhenlei. Mengusirnya keluar. Di hatiku tidak enak. Dia itu keras kepala sekali. Kamu ngapain khawatir sama dia? Pindah rumah aja harus pakai jasa khusus. Dia bahkan nggak muncul sama sekali. Orang tua aja nggak ditemuin. Anak ini memang keras. Kamu masih aja khawatir sama dia. Kamu memang pilih kasih. Gimana kabar makannya? Tempat tinggalnya gimana? Kamu nggak penasaran sama sekali. Aku kasih tahu ya, walaupun dia tinggal di rumah teman baiknya, tetap aja bukan rumah sendiri. Itu kan numpang. Kamu tenang aja deh. Anak kedua kamu itu kemampuannya, kamu kan tahu. Kamu tinggal lempar dia ke gurun aja, dia pasti cari cara. Bisa bikin sumur buat kamu, percaya nggak? Orang lain lagi ada acara bahagia. Semua ceria. Rumah kita malah. Nggak ada keceriaan sama sekali. Orangnya malah makin sedikit. Kamu bilang. Power nelpon. Hello Power. Papa gimana di sana? Udah terbiasa belum? Bagus, udah terbiasa kok. Di sini tenang banget, tidur nyenyak. Kamu nggak usah khawatir, aku kasih tahu ya. Kemarin tante kedua dan ketiga, Dat Ang duduk sebentar. Semua iri punya anak baik kayak kamu. Benarkah? Kalau kalian udah terbiasa, aku tenang deh. Bagus. Hello Jianli. Kamu lagi sibuk nggak? Mama mau ngomong sesuatu. Jangan dulu tutup. Kamu tahu nggak beberapa hari lagi? Hari apa itu? Zhenlei, Lei. Aku belum selesai ngomong, dia udah tutup. Anak itu ada urusan, kamu jangan selalu ganggu dia. Aku cuma mau kasih tahu, besok lusa ulang tahun kamu. Ajak Bebe pulang makan bareng. Tahu, itu kan anak kandungku, masa lupa ulang tahun bapaknya. Kamu memang kebanyakan, udah deh. Udah puas,
masalah besar udah nggak ada. Masih ada beberapa masalah kecil, silakan bilang. Masalah pertama, 3 gambar yang kamu payang. Gambar yang vertical ini nggak bagus, terlalu seram, ganti dengan gambar gunung dan air dewa rejeki yang aku bawa, biar bawa keberuntungan. Oke, nggak masalah, nanti langsung ganti. Soal Lei, itu kan orang tuamu. Foto-foto itu. Mengerti? Kau melihat ke belakang. Ibu akan mengambil foto Anda. Itu artinya. Dan itu adalah balkon rumah Anda. Ada apa dengan balkon itu? Lingkungan bunga. Anda mengatakan bahwa Anda menempatkan meja kerja seperti itu di lingkungan seperti itu. Itu tidak baik, sangat tertekan dan berat. Itu tidak baik untuk tubuh. Ayah, kau sudah bilang itu. Kesehatan yang buruk sepanjang waktu. Dia selalu bermain-main dengan pesawat di meja itu. Aku tahu. Aku akan pindah. Aku akan membawa ibumu berjalan di lingkungan. Semua akrab dengan Anda. Yakinlah. Lei, kerja keras. Berjalan perlahan. Ada apa, Zhenlei? Aku pikir kita seperti ini. Tidak terlalu baik, orang tuamu berpikir. Aku harus mendekorasi rumah sebelum pindah. Orang tuaku pasti tidak senang. Babe, orang tuaku tinggal di sana sekarang. Jangan menyebutkan betapa bahagianya. Katakan apa udara pinggiran kota yang baik. Penghijauan multifasilitas. Lantai pertama adalah taman. Mungkin mereka tidak mau kembali. Tapi kita seperti Hanya ini. berbohong.